takbir. Dari sebelah situ Ibu baca. Siapa yang baca yang keras? Ayo baca. Warga Kelurahan Tanjung Sari siap tempur melawan kezaliman sampai tetes darah penghabisan. Ya, sebelah sini baca. Tangkap oknum-oknum hakim yang tidak berkemanusiaan, hakim-hakim MA yang tidak membela kebenaran dan keadilan harus disingkirkan. Ya, ini baca. Oknum hakim seperti itu hanya menyesarakan rakyat yang mencari keadilan. Hai oknum hakim, mana rasa keadilanmu? Ini baca. Selama kurang lebih 50 tahun kami ditindas dan dizolimi oleh oknum lembaga peradilan dan mafia tanah. Kembalikan hak kami. Ini terakhir. Baca. Gerak. Bapak Presiden Republik Indonesia tangkap dan periksa oknum-oknum MA yang terlibat kasus tanah warga Kelurahan Ahli Waris Kelurahan Tanjung Sari, Surabaya. Nah, saudara-saudara, tolong dengan hormat nih, ya, bahwa dalam kesempatan ini kami advokat dari kantor Egy Sujana and Partner mendatangi Kejaksaan Tinggi. Coba ada sedikit, coba kebaca. Kejaksaan Tinggi. Terus sini terus Bu, sini. Jawa Timur. Nah, ya. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kenapa kami ke sini? Nah, ini penting. Kami sederhana saja, setelah membaca keputusan pengadilan yang memerintahkan eksekusi terhadap tanah 35 hektar dikasih ke warga. Itu sudah ada putusan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, ya, bahkan tingkat PK, ya, memerintahkan untuk memberikan tanah itu kepada warga. Bahkan dalam satu putusan itu dinyatakan bila perlu dengan upaya paksa minta bantuan pihak kepolisian. Disinilah perdebatan tadi saya dengan jaksa tinggi di sini, bidang penerangan hukumnya, saudara Windu, ya, dia dengan sangat logika yang tidak sistematis menurut saya. Karena ini kasus mulai dari tahun 73, dia bertanya kenapa dari 73 tidak ke kejaksaan katanya. Ya waktu 73 lo belum ada. Kan kawan sederhana. Perdebatan terjadi, saya bertanya sangat sederhana. Sini buat tempat penampungan saja katanya. Oke, tampung aspirasi kita, ini putusan pengadilannya, tapi seketika saya tanya berapa lama kami nunggu. Enggak dijawab. Marah malah. Kamu kalau mungkin apa lu marah-marah? Ya? Kita ini berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Akhirnya terimalah ini tampungan aspirasi. Kau sampaikan kepada yang jampit, susket, jam apa segala macam itu. Nah, kalau ini dibiarkan, karena nggak dia jawab berapa lama, dia kena pasal 421 KUHP, membiarkan sesuatu, bahkan memerintahkan sesuatu dipidana 2 tahun 8 bulan. Ya, jadi kejaksaan jangan main-main, tolong Jaksa Agung, ya Pak Burhanuddin, dengan hormat, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini tidak kooperatif, tidak melayani rakyat. Padahal gaji kalian dari rakyat, dari uang rakyat, betul, dari pajak. Kok kalian tidak mau melayani rakyat? Pak Presiden Prabowo, lihat nih kejaksaan, aparat penegak hukum. Malah kita tadi dibilang cari aja APH lain. Orang kita lagi di kejaksaan kok suruh cari yang lain. Nanti TV ya pun yang meliput ini juga tahu tadi, ketika mau dikonfirmasi dia kabur.
Saudara-saudara, poin pentingnya satu saja. Aspirasi sudah disampaikan. Nanti disusun lebih baik, kronologis dan lain sebagainya. Kita bertanya kapan bisa diselesaikan atau ada kabar apa buat kita. Dia marah tadi. Ya sudahlah, itulah kualitas APH kita. Padahal APH sudah saya terangkan, cuma 4. Hakim, jaksa, polisi, Egy Sujana, advokat. Itu APH, aparat penegak hukum. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini, sudi kiranya rakyat terus bergelora semangat. Semangat. Walaupun sudah 50 tahun berjuang, semangat. Dan kita berharap Presiden Prabowo yang baru dilantik dan bersumpah demi Allah akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Mohon dengan hormat Pak Prabowo, Bapak Presiden, komitmen demi Allah, undang-undang telah dilecehkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tingginya sampai ke kasasinya dan Mahkamah Agungnya. Dugaan suapnya adalah 500 miliar. Kenapa kita ke sini? Karena ada peristiwa penangkapan kepada makelar kasus si Richard siapa itu, ya toh, di Surabaya. Hartanya lebih dari 1 triliun lebih sejak dia usaha dari tahun 2012. Jadi kurang lebih 10 tahun hartanya hampir segitu ditemukan. Nah, yang 500 miliarnya itulah sogokan dari lawan kita ini, Intiland, Darmoland, ya, yang menyuap 500 miliar. Betul apa tidak? Betul. Ah, itulah faktanya. Tolong periksa. Kalau tidak, azab Allah menimpa kalian. Terus waktu berjalan. Oleh karena itulah Bapak Presiden terpaksa harus disampaikan kepada Bapak, karena Kejaksaan Tingginya menolak begini. Kejaksaan Agungnya belum ada tindakan apapun. Kita tunggulah 1 minggu ke depan. Nah, jika tidak, saya akan datangi Kejaksaan Agung dan seterusnya ke Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya diam. Diam. Ayo kemari. Sini aja di sini. Tolong. Atas nama warga. Minta bajunya buka. Minta. Sampai cepet Pak. Aku kirim nomor ya. Iya siap. Pak balik. Mana? Agak turun Pak ya, agak turun mic-nya. Yang ini. Ya, oke. Pak, sampaikan Pak harapannya Pak. Harapannya kita ini kan masyarakat kecil ya. Masyarakat kecil harapannya ya kejujurannya para pemangku jabatan peradilan itu. Karena selama kurang lebih 50 tahun warga kita ini dizolimi dan ditindas. Maka dari itu kami di sini selaku perwakilan ahli waris mohon dengan sangat dengan bapak-bapak yang memangku jabatan peradilan di Indonesia ini, semoga bisa melihat kebenaran dan keadilan menurut sila kedua dan sila keenam. Jadi tolong Bapak Presiden Prabowo tangkap mafia-mafia tanah, tangkap mafia peradilan yang terlibat dalam kasus tanah warga Kelurahan Tanjung Sari. Karena selama 50 tahun kita tidak pernah tenang karena dizolimi, ditindas dan dizolimi. Ingat Bapak Presiden, ditindas dan dizolimi. Saya ingin kebebasan. Mana rasa keadilan, mana rasa persatuan, rasa kemanusiaannya para pemangku jabatan peradilan. Mana saya ingin janji-janjinya, sumpahnya harus ditepati yang tepat. Maka dari itu, saya selaku perwakilan ahli waris mohon dengan sangat, Bapak Presiden, kalau menurut Bapak sekarang ini saya agung-agungkan. Lembaga Mahkamah Agung itu lembaga yang suci, bersih, ironis kalau diduduki oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Seperti kelakuannya Dajjal, lebih besar dari setan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa orang Pak warganya yang
semua ini korbannya ini? Yang ini sudah kurang lebih semua Ya semua yang terdampak. Pak. 499 ahli waris. Jadi Dengan luas lahan. tanah 35 hektar. Per meter gugatan dari pengadilan negeri 15 juta. Jadi totalnya 5,1 triliun. Maka dari itu yang disuap hanya 500 miliar itu wajar. Karena statusnya tanahnya mahal sekali. Gitu. Ya. Jadi mohon saya dengan hormat sekali oleh Bapak Presiden. Bantuan dari Bapak Presiden. Bantuan dari Bapak Presiden untuk mengentas kemiskinan anak-anak Tanjung Sari. Sampun, sembahun. Tambahannya ada tambahan. Hah? Tambahannya. Tambah? Ya, terima kasih. Terima kasih, kebetulan di sini kita warga dari Kelurahan Tanjung Sari. Dan ini perjuangan yang sangat melelahkan. Mohon Bapak Presiden yang terhormat merespon dari warga-warga kita dari Tanjung Sari. Karena perjuangan yang cukup lama, 50 tahun, kita lelah sekali. Dan harapan kita sebagai warga Tanjung Sari, mohon segera direspon dari Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya. Karena ini benar-benar kelihatan murni bahwa ini suap. Ya, tolong oknum-oknum mahkamah hakim yang disuap itu tolong ditangkap Bapak Presiden Prabowo yang terhormat. Itu harapan kita sebagai warga Kelurahan Tanjung Sari. Cepat selesai yang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, inilah tadi perasaan hati dari masyarakat Tanjung Sari yang mereka benar-benar disolimi. Sudah 50 tahun mereka berjuang untuk memperjuangkan tanahnya, tapi apa hasilnya? Mereka tetap diintimidasi, bahkan oligarki yang tidak punya hak sama sekali tanah itu dimenangkan oleh rejim ini. Kita lihat mereka sampai detik ini mereka tetap berjuang. Mereka berjuang untuk mempertahankan hak mereka. Ya, dari Surabaya, Egy Sudah Channel melaporkan. Cerdas, berani, militan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semua, assalamualaikum. Semangat terus. Tolong teman bunganya di depan mata gitu. Semoga Egy sehat ya. Dan semoga Allah mengabulkan doa kita. Karena uang besar ya perjuangannya juga harus besar. Kalau perjuangannya kecil itu untuk biasanya dapat sedal jepit aja. Kalau dapat triliunan ya harus besar pengorbanannya. Semangat! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.